menyingkat waktu, mari kita buka taklim kita ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol alaihi kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak dan Ibu sekalian, para ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah pada hari ini, pada siang ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan tugas dan kewajiban utama kita untuk terus beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk yang bisa kita jalankan dengan segenap kemampuan kita. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang kita bicarakan, tapi saya rasa kita tidak mungkin membicarakan secara utuh itu karena juga soal waktu, yaitu tentang fadilah atau keutamaan fadilah dari ibadah jihad, kemudian fadilah dari ibadah haji, dan juga fadilah daripada kurban. Dan ini pasti sangat luas sekali kalau kita ingin bahasnya. Kita tidak bicara dalam tinjauan fikih ya, dalam tinjauan aturan-aturan atau hukum-hukum yang terkait dengan masalah tiga keutamaan ini, tapi kita coba bicarakan tentang beberapa keutamaannya. Kita bicarakan ini karena memang pertama barangkali momentumnya beberapa hari lagi kita akan masuk di bulan Zulhijjah. Kalau tidak salah, kalau berdasarkan standar hisab ya, 1 Zulhijjah itu jatuh pada hari Kamis kalau nggak salah ya, Rabu atau Kamis. Tapi kita juga belum mendengar dari ru'yah ya. Nah, terkait dengan hal tersebut memang di dalam ibadah jihad, dalam ibadah haji dan juga kurban, ini memang kalau kita melihat, kalau kita membaca beberapa referensi, dia punya hubungan yang erat antara satu poin dengan poin yang lainnya, karena tumpuannya pasti antara haji, kemudian jihad, kemudian kurban. Ini lebih bisa kita sebutkan sebagai sebuah ibadah fi'liyah. Ibadah fi'liyah artinya ibadah yang bentuknya praktis ya, bukan terdiri dari bacaan-bacaan yang harus dihafal dan sebagainya, tapi dia bersifat kepada perbuatan.
Makanya bagi di dalam orang berhaji atau berumroh misalnya, ketika diajarkan tentang manasik haji atau umroh itu pasti ya bagi para pembimbing yang mengikuti cara yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, itu tidak ada yang memberatkan para orang-orang yang ingin berangkat itu diberatkan dengan bacaan-bacaan yang harus dihafal. Ya, nanti misalnya kalau tawaf putaran pertama baca apa gitu kan, putaran kedua baca apa. Ya, jadi juga ada terikat dengan itu, tapi juga nggak boleh sembarangan ya. Pernah ada yang pernah viral kalau nggak salah ya, memang nggak ada bacaan yang disunahkan tertentu kecuali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi juga nggak boleh sembarangan. Kalau nggak salah pernah dari Indonesia itu dikelilingnya terus menyanyikan lagu Pancasila atau apa gitu. Ya, itu lebih kacau lagi tuh. Ya, tapi tidak ditekankan pada persoalan-persoalan, makanya tidak boleh diberatkan gitu. Oh, saya nggak hafal ini, saya nggak hafal ini. Ketika sa'i misalnya lari pertama saya nggak hafal ini, saya nggak hafal, nggak masalah, karena dia bukan pada persoalan-persoalan bacaan. Bukan tidak ada bacaan ya kan, ada, tapi tidak diberatkan untuk terikat menghafal. Ya. Makanya kan lebih banyak dibacakan oleh pembimbingnya kan, kemudian jamaahnya tinggal mengikuti. Itu kan pembimbingnya juga masih baca, masih ada teksnya yang dibaca, karena memang bukan itu. Nah, termasuk di dalam soal jihad misalnya, jihad pasti semuanya adalah bersifat action, ya kan? Semuanya adalah bentuknya perbuatan-perbuatan, apalagi juga kurban, gitu kan? Jadi memang kita lihat korelasinya atau hubungannya antara satu poin dengan poin yang lain ini sangat luar biasa. Dan satu hal yang juga kita lihat, baik itu jihad haji maupun umroh itu maksudnya umroh haji ya, umroh adanya haji dan kurban ya, itu memang semuanya bentuk ibadah yang berada pada puncak sebetulnya. Walaupun puncak ibadah dari semua ibadah itu adalah jihad ya, tapi dari tiga hal ini semuanya merupakan bentuk puncak ibadah. Kemudian juga menunjukkan bagaimana totalitasnya seseorang dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tergambar dari haji, kemudian juga tergambar dari jihad, dan tergambar dari kurban. Totalitas ketaatan. Jadi tidak sebagaimana Quran mengatakan wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian manusia, kata Allah, wa minan nasi may ya'budullah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala harfin, hanya di pinggiran-pinggirannya saja. Nah, ini tiga hal ini memberikan pelajaran, ada fadilahnya. Dia adalah merupakan ibadah yang bentuknya adalah penghambaan totalitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga adanya keikhlasan ya. Ini walaupun semua ibadah itu ya, keikhlasan itu satu hal yang penting, tapi di sini menunjukkan bagaimana keikhlasan. Sebab andai kata tidak ada keikhlasan, jihad saja misalnya, jihad itu kan Masya Allah, kalau jihad dalam arti kata jihad ini banyak ya. Jihad itu ada jihadun nafs ya. Jihadun nafs itu misalnya thalabul ilmi, bagaimana kita mencari ilmu seperti sekarang. Dan kemudian ada banyak hal lain yang kita lakukan terhadap diri kita tentang tazkiyatun nafs, membersihkan diri kita ya. Kemudian sampai pada tingkat yang tertinggi adalah memerangi orang-orang kafir jika mereka memerangi kita. Ini saja amalan yang begitu sangat tinggi, yang di Quran dikatakan yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn zalikal fawzul 'azim, di mana bisa menghapuskan seluruh dosa,
kemudian dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan masuk ke dalam surga, tapi dimasukkan. Jauh lebih ringan orang yang dimasukkan daripada masuk. Barangkali kalau sekarang istilahnya ada ordal. Ya, kalau ada orang dalam gitu kan, gampang. Yang susah itu jadi mudah. Saya kenal dengan beberapa jenderal gitu kan. Kemudian saya mau membuat atau membalik nama dari mobil yang biasanya berhari-hari, itu per jam saja selesai. Jadi begitu juga kita, ketika jihad itu dilakukan oleh seorang, itu bisa memasukkan, dia bukan hanya masuk, tapi dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tapi pada saat orang itu tidak ikhlas, ini faktor keikhlasan. Pada saat dia tidak ikhlas melakukan jihad, kemudian Allah Subhanahu wa taala nanti akan menanyakan orang-orang yang berjihad itu, untuk apa kamu berjihad? Ada satu hadis yang mengatakan, orang ini mengatakan, saya berjihad untukmu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, kadzabta, kamu berdusta. Kamu berjihad bukan untuk aku, kata Allah, tapi supaya kamu disebut pahlawan, supaya kamu disebut sebagai orang yang pemberani, dan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Bagianmu di akhirat itu tidak lagi surga, tapi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa berbalik seperti itu, Pak. Apalagi misalnya orang berhaji, masya Allah, haji ini tipis sekali untuk menjaga keikhlasan. Karena rata-rata, tidak semua sih, di beberapa tempat itu budaya lah di Indonesia, orang berhaji itu pasti ada yang namanya walimatus safar. Ya, ada itu ya, walimatus safar. Orang sebelum berangkat kemudian mengadakan acara gitu kan, acara undang-undang, makan-makan, orang sekampung hadir gitu kan, para koleganya juga hadir. Nah itu aja sudah dari awal tuh masih tahu gitu kan, nih saya mau haji. Bukan soal boleh tidak boleh, tapi menjaga keikhlasan itu masya Allah kan. Belum lagi di tempat-tempat tertentu itu saya melihat ya, itu kalau berangkat itu yang nganter sekampung. Iya, masya Allah, sekampung yang nganter itu. Saya pernah pas musim haji keberangkatan itu ada di Solo, ya, itu macet total itu. Yang berangkat 3 orang, yang nganter 3 bis. Ya, nah, gimana itu menjaga keikhlasannya? Saya tidak katakan bahwa orang itu riya, tapi menjaga keikhlasannya itu luar biasa. Belum lagi nanti pulangnya juga dijemput juga. Gitu. Itu cerita tentang orang pergi haji. Setiap kali yang datang dia cerita nggak habis-habis. Ya kan? Gimana Bu? Gimana Pak di sana? Masya Allah, gitu kan? Cerita gitu ya. Cuma kemarin saya nggak dapat makan. Cuma dikasih apa namanya kebab sama daging gitu, sama kentang, itu nggak makan orang Indonesia. Nggak makan itu kalau belum ketemu nasi, gitu kan. Jadi menjaga keikhlasannya terlalu luar biasa. Di budaya tidak semuanya nih, tapi artinya di budaya Betawi misalnya, di tempat-tempat tertentu itu kalau dia sudah berhaji kemudian nggak dipanggil Pak Haji, marah. Ya, bahkan nggak nengok gitu. Harus ada hajinya. Ya kalau di antara itu sih yang paling sombong Semarang. Sebab bukan hanya orangnya, mobilnya aja pakai H. Iya. Jadi kalau di tempat-tempat tertentu yang masih tradisional sekali itu, di sok terdepan itu kalau nggak pakai peci putih itu nggak boleh, harus pakai yang peci putih. Nah jadinya apa? Keikhlasannya itu masya Allah. Jadi memang ibadah ini sangat luar biasa, termasuk juga tentang kurban. Ya. Kalau kita membaca di dalam satu buku
yang ditulis oleh seorang mujahid, seorang aktivis Islam yang sangat terkenal di Pakistan, namanya Abul A'la Maududi. Abul A'la Maududi ini ada satu buku beliau yang beliau tulis dengan judul Asasul Islam. Asasul Islam ini artinya apa? Asasul Islam ini artinya dasar-dasar dari ajaran Islam. Buku Asasul Islam ini memang berpolemik, ya. Ketika ditulis oleh Abul A'la Maududi dan kemudian dicetak dan diedarkan bahkan sampai ke Indonesia, ada aslinya dan ada terjemahannya, banyak kemudian orang menyangka bahwa Abul A'la Maududi itu adalah seorang Syiah. Kenapa? Karena di dalam buku Abul A'la Maududi dasar-dasar atau Asasul Islam ini, beliau menyebutkan dasar Islam itu kemudian tercatat dan terhitung sampai 6 poin, ya, 6 poin. Padahal kalau kita bicara tentang Asasul Islam, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kita bicara tentang Asasul Islam yang disebut dengan Bunyal Islam, dasar-dasar Islam. Saya masuk. Wah, ini anak muda semua ini, luar biasa. Masuk sini. Iya, masuk. Nanti kalau enggak hitung KDM nih. Masuk ke barat. Sini tengah-tengah. Ya, saya lanjutkan ya, di dalam buku dasar-dasar Islam atau Asasul Islam sampai terhitung ada 6 poin tentang dasar. Padahal kalau kita bicara tentang dunia Islam itu cuma 5, ya kan, rukun Islam disebut ya, cuma 5 kan, dari mulai syahadat, sholat, kemudian puasa, zakat dan haji. Tapi di bukunya A'la Maududi tercatat ada 6, yang ke-6-nya adalah jihad fisabilillah. Nah itu makanya kemudian beliau mengklarifikasi dalam bukunya tentang khilafah dan kerajaan yang menjelaskan bahwa beliau adalah seorang Sunni. Kenapa ada 6 hal ini? Dalam dasar Islam itu beliau mengatakan dari mulai syahadatain yang merupakan pokok dari segalanya, kemudian dibangun di atasnya ibadah sholat, kemudian ada puasa, kemudian ada zakat, dan kemudian ada haji. Nah ini semuanya beliau menyebutkan sebagai satu ajang untuk seseorang muslim melakukan riyadhah. Apa yang dimaksud dengan riyadhah? Riyadhah adalah sebagai ajang untuk melakukan latihan. Tapi bukan begini ya, sholat yuk kita lagi latihan sholat, bukan. Tapi maksudnya sholat, puasa, zakat, haji ini sebagai sebuah latihan rutin yang dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah agar dia bisa mencapai puncaknya dari Islam, yaitu jihad. Jadi orang bisa berjihad itu kalau rutin dia melakukan latihan, riyadhah, latihan. Latihannya bentuknya apa? Latihannya bentuknya adalah sholat yang baik. Kemudian latihannya adalah bentuk apa? Puasa yang baik. Kemudian zakat, kemudian haji. Nah ini makanya ada yang ke-6-nya. Beliau yang disebutkan 6-nya namanya jihad. Tapi jihad itu bukan masuk dalam rukun Islam, tapi jihad itu merupakan ra'sul Islam, yang merupakan kepala atau puncak dari ajaran Islam. Jadi riyadhah gitu. Orang sholat itu dia harus betul-betul sedang melakukan latihan untuk bertanding berikutnya. Orang berpuasa, puasa yang baik supaya dia bisa bertanding. Ya, jihad dalam makna di sini jihad memerangi orang-orang kafir ya. Tapi bagi para ibu-ibu itu jelas dalam hadis dikatakan ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya apa jihadnya wanita, jihad wanita itu adalah al-hajj. Ya, jadi haji itu sudah merupakan puncak dari pengabdian ketaatan seorang muslimah
dalam keislamannya. Nah, pahalanya sama dengan orang berjihad, ya, sama dengan orang berjihad. Nah, itu jadi apa namanya, bentuknya adalah latihan. Nah, ini tidak disadari orang. Karena kadang-kadang sholat itu hanya ya mengejar kewajiban, tubuh kewajiban, rutinitas gitu ya. Jadi nggak berasa tuh, rutinitas, datang puasa, kemudian gugur kewajiban, rutinitas. Orang begitu juga berzakat, ya, begitu juga orang berhaji. Makanya kita lihat semua simbol-simbol haji itu sebetulnya semua simbol-simbol perjuangan. Ya. Kita ambil contoh satu saja, ya. Kita ambil contoh satu saja dalam ritual haji atau ritual umrah, ya. Itu kan orang dihitung, dimulai itu dari mulai apa namanya, berniat ya di apa namanya di satu tempat, kemudian melaksanakan serangkaian ibadah itu dan menggunakan pakaian ihram, ya kan? Yang paling pakaian ihram itu hanya ada pada laki-laki, ya, tidak ada pada perempuan. Perempuan ya pakaian biasa saja, kecuali dia harus membuka cadangnya kalau dia bercadar, gitu ya. Nah, di zaman Rasulullah SAW itu, kalau kita lihat sejarahnya, kita ambil contoh saja misal tawaf yang orang menggunakan ihram. Ya. Itu pada saat setelah perjanjian Hudaybiyah, Muhammad Rasulullah SAW, ini ada gencatan senjata, perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah kemudian melaksanakan umroh, memasuki kota Mekah bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Tapi pada saat Rasulullah melaksanakan umroh itu muncul fitnah yang sangat luar biasa. Jadi orang Islam itu berbuat baik saja dibilang nggak baik, ya, dibilang nggak baik. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang membenci Islam. Ya. Nah, salah satunya ketika Rasulullah bersahabat umrah itu disebarkan fitnah. Salah satu yang menebarkan fitnah itu sebelum masuk Islam yang namanya Abu Sufyan. Jadi setelah itu kan Abu Sufyan masuk Islam. Dia mengatakan bahwa Muhammad dan pengikutnya yang masuk kota Mekah itu adalah orang-orang yang berpenyakit. Ada penyakit menular di tubuhnya. Sehingga karena penyakit itu mengenai para sahabat itu, maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan betapa lemahnya Muhammad Rasulullah dan para sahabat, betapa lemahnya. Karena itu makanya kemudian Rasulullah menjawab atau merespon fitnah itu dengan mensunnahkan bagi orang laki-laki yang menggunakan ihram pada saat dia bertawaf, tawafnya hanya tawaf kudung saja ya, tawaf yang pertama kali itu harus membuka lengan kanannya, terbuka, ya kan? Nah, lengan kanan. Kalau lengan kirinya tetap tertutup, kan ada dua lapis tuh pakaian ihram ya. Kanannya terbuka, dibuka. Nggak boleh itu orang bertawaf itu lengannya tidak tertutup, lengannya tertutup. Ini bagi laki-laki ya, lengannya tertutup. Pasti harus dibuka. Untuk apa dibuka? Kata Rasulullah, agar kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang hebat dan dilihat orang kafir ternyata sahabat Rasulullah itu serak semua, gagah semua, kuat semuanya. Jangan-jangan sering nge-gym gitu ya. Iya. Itu kemudian mereka menjadi apa? Fitnah yang tadinya beredar itu habis terjawab, bukan dengan teori-teori, ya. Bukan dengan ucapan-ucapan, tapi Rasulullah jawab dengan perbuatan. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa haji atau umrah itu, atau katakanlah haji ini kaitannya erat sekali dengan jihad, ya. Makanya kan di awal itu ada yang namanya ramal, ya. Apa ramal itu? Bagi yang pernah berumrah atau berhaji, ramal itu artinya pada saat start kita, gitu kan. Kemudian di awal itu kan harus berlari-lari kecil, ya, di tawaf itu ya, berlari-lari kecil.
Ya, nggak usah terlalu bukan lari lagi sprint gitu ya, lari kecil. Ya, kalau itu memungkinkan, ya pada saat-saat dimana musim-musim yang sangat padat, ya jangankan lari, jangan susah, ya kan? Tapi sunnahnya harus melakukan formal namanya, harus lari-lari kecil. Makanya sangat fisik sekali ibadah haji itu, ya. Itu kaitannya dengan jihad fisabilillah. Nah sekarang kita lihat ya, kita lihat di dalam beberapa keterangan di dalam Al-Quran tadi. Pertama, coba kita lihat di dalam surat yang ke-102. Surat yang ke-102 ini surat At-Takatsur. Satu surat itu ya, karena nggak banyak juga satu surat itu. At-Takatsur mau berapa ayat? At-Takatsur itu cuma tapi belum banyak dibanding dengan kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya, kepada kita. Dan nggak Allah nggak lihat nih orang mau taat atau nggak taat dikasih kebaikan. Kita yang insya Allah taat ini, kita yang sholat, kita yang berusaha berbuat baik, itu kita coba rasa gula rasanya apa Bu? Manis. Coba tanyain Bu sama orang yang maksiat tiap hari, kamu tanyain orang kafir yang nggak pernah percaya atau tidak pernah beribadah kepada Allah, terus minum ya atau ngerasain gula, apa dia bilang? Rasa gula manis juga ya kan? Berubah nggak? Ya kan Allah bilang sialannya anak itu kesel ya orang kok berbuat maksiat terus, berubah nih gula jadi yang pahit, enggak kan? Tetap menjadi manis. Sama. Dia makan di satu restoran yang keren, yang mahal, yang enak, meskipun dia nggak taat kepada Allah, rasanya tetap manis. Enak gitu. Jadi apalagi kita kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu sudah sangat luar biasa. Jadi kalau syukurnya itu biasa-biasa doang, itu udah nggak pantas gitu, ya kan? Padahal kalau kita baca surat Al-Adiyat, mudah-mudahan nggak salah nih, Al-Adiyat ya, wal adiyati dhabhan fal muriyati qadha fal mughirati subha fa'asarna bihi na'am qawasat bihi jamrah. Jadi itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana seekor binatang kuda yang dia selalu diberikan makan rumput-rumput yang baik oleh tuannya, kemudian dia bekerja luar biasa agar dia bisa berterima kasih kepada tuannya itu. Cuma rumput, ya. Kuda itu nggak pernah dikasih fried chicken, iya, nggak pernah dikasih gado-gado, nggak dikasih apa lagi, kredo gitu kan, nggak dikasih sate. Kita ini apa yang nggak masuk? Tusukannya doang. Ya. Bahkan sudah ada orang bisa makan mie ayam itu sama mangkok-mangkoknya, iya kan? Nggak sisa tuh. Ada nggak? Es krim apa semua itu. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita terima, nikmat Allah yang kita terima itu sudah kausar. Banyak sekali. Mungkin kalau kita mau jujur nggak nampung nih ya, diri kita udah nggak nampung dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, udah nggak nampung, luber udah ya. Nah tapi kemudian bagaimana syukur kita kepada Allah? Maka di dalam ayat ini kalimatnya kata pasalli lirabbika wanhar, maka salatlah kalian lirabbika karena Tuhan kalian, karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rabb kalian. Jadi kita kemudian diperintahkan untuk rasa terima kasih kita dengan pasalli lirabbika, salat. Tapi bukan cuma salat, ada
lagi wanhar, ya kan? Dan berkorbanlah dan berkorbanlah. Jadi kalau ukurannya, ya ini bagi yang punya rezeki ya, kalau ukurannya 1 ekor kambing gitu ya, 1 ekor domba, kecil lah itu, ya kan? Kecil lah. Kalau kita coba kurangin nih, biasanya makan yang enak-enak dikurangi sedikit, kemudian ditabung setahun, dapat nggak domba? Ya, dapat ya. Kalau yang biasa makan di restoran, itu jangan makan domba, kandang-kandangnya juga bisa. Nih kan? Itu bentuk. Jadi digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa bentuknya adalah bukannya sholat, tapi lirabbika wanhar, dan berkorbanlah. Jadi kita lihat bahwa kalau kita bicara tentang fadilah, keutamaan, baik itu jihad, baik itu haji, baik itu kurban, dia memang punya benang merah antara satu dengan yang lainnya. Meskipun kata kalimat fasalli lirabbika wanhar ini tergambar bagaimana bentuk pengorbanan yang harus kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Itu syukur kita kepada Allah. Makanya kemudian bisa diterjemahkan kata fasalli ini adalah bentuk dedikasi. Apa itu Pak? Ya Bu sekalian, dedikasi. Seseorang yang menunjukkan dedikasinya, katakanlah kalau dia berusaha, dia jadi satu perusahaan, bagaimana dia menunjukkan dedikasinya, kerjanya disiplin, rajin, kemudian dinamis, kreatif, gitu ya. Semua dia lakukan inovasi, banyak hal-hal baru yang dilakukan untuk kemajuan perusahaannya misalnya. Ini adalah orang yang memberikan dedikasinya kepada perusahaannya. Kemudian kita dimintakan disuruh untuk sholat sebagai bentuk syukur kita, itu adalah bentuk dedikasi kita kepada Allah. Nah kira-kira dedikasi kita kepada Allah sudah sejauh mana? Kita menunjukkan dedikasi kita, ketaatan, disiplin, ya, kemudian punya gaya inovasi dalam kita taat kepada Allah, dinamis. Ini adalah bentuk yang harus ditunjukkan kepada kita. Dan kemudian ada apa? Ada sacrifice, ada yang namanya wanhar, an-nahr. Sacrifice itu artinya apa? Pengorbanan. Jadi sudah dedikasi ini, dedikasinya sangat luar biasa, kemudian ditutup dengan pengorbanan. Pengorbanannya karena apa? Ya pengorbanan itu karena Allah, ya. Sebab kalau kita baca kata fasalli lirabbika wanhar, ya kata wanhar itu juga ada artinya, ada juga menunjukkan kata lirabbika. Jadi sholat lirabbika, sholat karena Allah, kemudian pengorbanan juga karena Allah. Nggak penting kita nggak dapat nilai di sisi manusia, nggak penting, bahkan mungkin barangkali kita dihujat oleh banyak orang, kita nggak dapat nilai kebaikan dari manusia, tapi kita menunjukkan dedikasi dan pengorbanan kita kepada Allah seperti seorang sahabat yang disebut orang yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Nah itu yang pada di dalam ayat ini. Kemudian ditutup dengan kalimat innasya ni'aka wal abtar. Artinya apa? Innasya ni'aka wal abtar. Orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya orang yang membenci Islam, orang yang membenci kaum muslimin, orang yang membenci penegak syariat, orang yang membenci menegakkan sunnah Rasulullah SAW, orang yang membenci dari komitmen kita terhadap Islam, ini gak bakal bisa membuat kita menjadi hancur, gak bakal bisa membuat kita jadi punah. Kalau para pembenci Islam dan orang yang memerangi Islam itu, memerangi kaum muslimin, bisa membuat punah komunitas orang-orang Islam, saya rasa dari dulu orang-orang Palestina udah habis. Dan kita lagi ceritanya bahwa ada orang Palestina yang masih melawan. Tapi kita lihat sampai hari ini, adakah pejuang-pejuang Palestina yang tetap tegar untuk memperjuangkan kebebasannya? Tetap ada. Artinya apa? Dibenci oleh sekian banyak orang, dibenci oleh sekian banyak negara, tapi dia bisa tetap eksis. Malah yang hancur siapa?
yang hancur itu adalah yang membenci. Jadi tunjukkanlah dedikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tunjukkanlah pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ya di satu titik kita akan melihat, ataulah kita dikenal oleh sejarah bahwa orang-orang yang membenci itulah yang menjadi hancur, bukannya kita yang dibenci yang menjadi hancur. Makanya ciri orang-orang beriman yang sebenarnya itu, di samping sekian banyak itu adalah orang-orang yang salah satunya adalah wala yakhafuna laumata laim, orang yang tidak pernah takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Ini artinya apa, bapak-bapak dan ibu sekalian? Ini artinya orang beriman sering mencela, tapi orang beriman tidak boleh mencela. Nah ini terbalik, kadang-kadang kitanya yang kreatif mencela, ya kan? Tidak, kita memang sudah ditakdirkan buat dicela gitu, tapi tidak pernah takut wala yakhafuna laumata laim. Ini kita lihat ya, bahwa bagaimana di dalam surat Al-Kautsar ya, dalam surat Al-Kautsar. Ya. Jadi kalau saya katakan ada ketaatan, dedikasi, kemudian ditambah dengan sacrifice dan pengorbanan, kemudian juga ada faktor keikhlasan. Kita lihat dalam surat yang lain, surat Al-Hajj. Al-Hajj ini surat ke-22 ya. Surat Al-Hajj 22 ayat ke-37 ya. Apa di dalam surat Al-Hajj ayat 37 ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, di penggalan ayat ada kalimat seperti itu. Allah mengatakan tidak akan sampai kepada Allah. La yanalallahu luhumuha, nggak bakal sampai kepada Allah itu lahm, ya, daging korban, bukan itu yang sampai kepada Allah. Wala dima'uha, dan juga tidak akan sampai darah yang mengalir ketika dipotong hewan kurban itu. Jadi nggak ada indikasi begini, darahnya banyak banget, pahalanya sudah sabar, enggak. Ya, ini apa namanya, timbangannya luar biasa. Ini yang bakal sampai, bukan artinya termilihnya kecil-kecil, enggak juga gitu ya. Tapi bukan itu orientasinya. Bahkan di dalam ayat ini Allah mengatakan la yanalullah, itu menggunakan kalimat kata lan. Lan dengan la itu berbeda. Lan itu bukan hanya sekedar tidak, tapi tidak akan pernah. Ya, la yanalu, la yanalullah, enggak bakalan pernah sampai kepada Allah itu luhumuha, daging korban, wala dima'uha, atau darah-darahnya. Yang sampai itu apa? Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena dorongan ketakwaan itu, saya harus pilih yang baik. Dari dorongan ketakwaan itu saya harus berkorban. Dari dorongan ketakwaan itu saya harus mempersembahkan ketaatan saya kepada Allah dan pengorbanan dengan hal yang paling baik. Itulah yang sampai. Ya. Bukan hal-hal yang sifatnya fisik, tapi ketakwaan. Nah itu kita lihat ya sedikit korelasinya antara haji, kemudian juga ada apa namanya tadi bagaimana kurban, bagaimana jihad. Ya. Keutamaannya kita bisa lihat di situ bagaimana semuanya itu menempatkan sebagai salah satu tadi 3 bentuk ibadah teragung ini, kebaikan-kebaikannya sangat luar biasa. Makanya Allah limpahkan kebaikan tadi Kautsar yang banyak, yang kita bahkan kalau kita mau jujur kita nggak bisa nampung lagi nih kebaikan-kebaikan ini. Cuma kadang-kadang namanya manusia, dari 1 juta kebaikan ada 1 saja yang nggak baik, yang kelihatannya yang mana? Yang nggak baiknya. Ya, ada orang yang sudah banyak dikasih rezeki oleh Allah, tapi ketika dikurangi sedikit, ya Allah kok gini banget ya gitu.
Ini Islam nggak harus begitu. Nah kemudian kita tambah ayat yang lain apa namanya yang berkenaan dengan jihad ini di surat As-Saff ya. Surat As-Saff itu surah yang ke-61 ya. Pada ayat 10 dan ayat sampai dengan ayat 10 sampai dengan ayat 12 ya. Dalam ayat surat As-Saff ya, surah yang ke-61, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kemudian tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat 12-nya yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn zalikal fawzul azim. Ya. Jadi kita lihat bahwa dalam ayat ini Allah mengatakan, Allah menanya apa dan memberikan tawaran kepada orang-orang beriman yang nggak perlu kita jawab dengan kalimat-kalimat ya, nggak perlu kita jawab dengan kalimat-kalimat. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian? Apa yang Allah mau tunjukkan? Hal adullukum ala tijaratin, aku akan tunjukkan kepada kalian sebuah bisnis tijarah ya, perdagangan. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana Allah menawarkan sebuah bisnis perdagangan. Kenapa? Karena memang mayoritas budaya dari orang-orang Arab itu adalah berdagang. Jadi ditanyakan seperti itu. Bagi kita sekarang mungkin lebih banyak lagi, lebih luas lagi, dari pekerjaan, dari posisi dan sebagainya. Sebuah tijarah, sebuah perdagangan, kata Allah, yang aku mau tunjukkan kepada kalian. Untungnya apa? Untungnya itu kata Allah, ya, kamu terbebas dari sentuhan api neraka. Ya. Tunjikum min adzabin alim, ya, bukan alim. Beda antara alim dengan alim. Kalau alim pakai ain itu artinya mengetahui. Tapi kalau alim pakai alif ya, itu artinya pedih. Ya, beda kan? Memang kadang ada bahasa yang hampir sama, tapi dengan beda huruf sedikit itu maknanya sangat jauh. Kalau orang bilang apa namanya dari hati yang paling dalam. Jadi kalau apa namanya dalam bahasa Arabnya kolbu, tapi kita sering bilang kalbu, baik kan? Kalbu. Padahal kalbu itu artinya anjing, baik kan? Kalau kolbu baru hati. Tapi rata-rata kita menyebutkan sanubari, ya, dari kalbu, ya, kalbu. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Nah ini kita lihat dalam Al-Quran itu Allah tawarkan nih. Bagaimana fadilah keutamaannya jihad itu, masya Allah. Kalau kamu mau kamu tunjukkan, aku tunjukkan kata Allah perdagangan yang kamu bebas dari azab Allah. Perdagangannya apa bentuknya? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian apa lagi? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad di jalan Allah, baik dengan harta kamu maupun dengan jiwa kamu. Ya. Tapi jihad dalam makna yang benar, kita harus paham tentang fikih jihad itu. Bukan sembarangan. Jihad melawan orang kafir itu ketika kafir melawan kita itu wajib. Tapi nggak boleh jihad melawan orang yang kita kafirkan. Beda antara kafir yang kita dan orang yang kita kafirkan. Karena banyak sekarang orang yang berbeda pendapat dengan dia itu bisa dikafirkan. Orang yang dikafirkan dan orang yang kafir menurut Allah itu berbeda. Makanya hati-hati kita untuk memberikan julukan-julukan kepada orang, baik yang kita suka maupun kita tidak suka. Jadi berjihad dengan jalan Allah itu adalah bentuk tijarah,
Dzalikum khairul lakum, itu baik buat kamu in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Apa yang didapat dengan keuntungan tadi? Ya, didapat itu yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni semua dosa. Semua dosa. Di dalam hadis dikatakan semua dosa yang diperbuat oleh orang dan ketika dia berjihad akan dihapus. Tapi ada satu dosa yang tidak dihapus. Apa itu? Bukan syirik. Yang tidak dihapus, dalam hadis disebutkan yang tidak bisa dihapus oleh jihad itu adalah kemunafikan. Terus orang bilang begini, utang gimana Pak utang? Utang sih nggak dosa, ya kan? Yang dosa kalau nggak bayar, ya kan? Iya tuh, utang dosa. Kalau utang dosa nggak disuruh utang kita oleh Islam, ya kan? Islam utang sih nggak dosa, yang dosanya kalau nggak bayar, ya kan? Jadi bukan itu. Jadi kemunafikan itu nggak bakal bisa dihapus. Bahkan dalam satu hadis dikatakan kilatan pedang itu tidak bisa menghapus kemunafikan. Semuanya itu terhapus. Yaghfir lakum dzunubakum, makanya kalimatnya kata dzunub. Dzunub artinya semua dosa. Kalau satu dosa namanya zambun, tapi kalau banyak dosa namanya dzunub. Yaghfir lakum dzunubakum, diampuni semua dosa kalian. Kemudian apa lagi? Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dimasukkan ke dalam surga. Wa masakina, jadi maksudnya yang lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn. Ya, dia kemudian dibuatkan satu bangunan di jannah, di surga, dan disebutkan di surganya yaitu surga Aden. Dan itu kemenangan yang luar biasa, itu fadilah yang luar biasa. Zalika fauzul azim, itu fadilah, keutamaan yang sangat luar biasa dari jihad. Itu kita bisa lihat kalau praktiknya ada di dalam haji, prakteknya juga ada di dalam kurban, ya kan? Makanya selalu dimulai itu, jihad itu semua dimulai dengan bagaimana dedikasi dan pengorbanan kita tentang harta. Satu-satunya ayat yang dimulai dengan jiwa itu cuma satu ayat saja, di surat At-Taubah ayat 111. Selebihnya itu dimulai dengan harta. Oke, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya bacakan satu hadis Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan hadis ini di derajatnya hasan sahih ya. Yaitu pada saat Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa amudihi wa zirwati sanami. Rasul mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian bi ra'sil amr, tentang pokok segala urusan. Kemudian maukah aku tunjukkan kepada kalian wa amudihi, tiang-tiangnya, dan juga maukah aku tunjukkan kepada kalian zirwatis sanam, puncak daripada kebaikan itu. Kemudian Rasul mengatakan ra'sul amri al-Islam, segala pokok urusan itu ada pada Islam. Jadi orang pegang Islam itu nggak perlu yang lain sebetulnya, cukup sudah, karena seluruh urusan itu ada pada Islam. Kemudian wa'amuduhus shalah, tiang agama itu adalah as-shalah, ya, mengerjakan sholat. Makanya dikatakan barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia menegakkan tiang-tiang itu, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, dia sama juga merobohkan tiang-tiang itu. Kemudian puncak dari semua ajaran itu wazirwatus sanani al-jihad, puncaknya itu adalah jihad fisabilillah. Jadi makanya yang lain tadi Abu Lala menyebut riyadhah-riyadhahnya, ya. Kemudian Rasul tanya lagi,
apa namanya, maukah kujelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua? Artinya terjaga. Jadi kita bisa dapat kebaikan-kebaikan dari semuanya itu. Mau gak kalian aku tunjukkan bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya kata Rasulullah SAW adalah dengan hifzul lisan, menjaga apa? Hifzul lisan, menjaga lisan, menjaga lidah, menjaga omongan. Jangan sembarangan kita berbicara, yang apalagi hal-hal yang menyangkut soal persoalan-persoalan hukum. Ya, karena kalau kita nggak bisa menjaganya, maka kata Rasulullah SAW tidak ada manusia tersungkur di neraka di atas wajahnya atau di atas hidungnya mereka, melainkan disebabkan karena lisan mereka. Ya. Jadi tersungkur apa namanya wajahnya itu sebabnya lisan. Kita bilang sekarang saya nggak ngomong, ngetik tapi, ya kan? Iya, nggak pakai di mulut ya kan? Mulutnya udah sampai di sini kan? Gitu kan? Keluar, ya? Sudah diwakilin kan? Diwakilin sama apa? Tapi itu juga namanya bicara, ketika menjaga itu. Nah, hal-hal itu kita harus jaga dengan baik. Semoga amalan-amalan yang kita lakukan, apapun bentuknya, apalagi amalan-amalan ibadah agung seperti ini fadilahnya betul-betul bisa kita dapatkan. Fadilahnya itu sangat luar biasa. Kayak orang haji dengan umroh, nggak ada balasan kecuali surga, gitu kan? Kemudian begitu juga dengan kurban, dilakukan dengan dedikasi dan pengorbanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan diberikan yang namanya telaga Kausar. Telaga Kausar itu bisa hanya kita dapatkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali ini yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Aku qauli hadza, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.